Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Perkenalkan, saya Zahra Amelia dengan ujung NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Model yang akan saya jelaskan adalah model pembelajaran Azure yang dikembangkan oleh Smaldino DKK. Model Azure terdiri dari 6 langkah utama yang diwakili akronim Azure. Yang pertama yaitu satu, analis learners, yaitu menganalisis peserta didik. Dalam pembelajaran, kita harus mengetahui siapa yang kita ajar, sehingga harus dianalisis terlebih dahulu antara lain yaitu demografis. Demografis menentukan apakah pembelajaran akan bersifat pedagogi atau andragogi. Jika peserta didik lebih berada pada usia anak-anak atau remaja, maka pendekatan pedagogi lebih sesuai. Tetapi, jika peserta didik adalah orang dewasa, maka pendekatan andragogi lebih tepat untuk digunakan. Kemudian, general karakteristik atau memahami karakteristik. Tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru harus memahami karakteristik umum siswa seperti minat motivasi, sikap terhadap pelajaran, dan kebiasaan belajar. Karakteristik ini memberikan gambaran tentang bagaimana siswa akan merespon kegiatan belajar dan strategi pelajaran yang akan digunakan. Guru terbaik adalah guru yang memahami karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya, entry competence, yaitu kemampuan awal. Guru perlu mengetahui kemampuan awal siswa karena hal ini berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki siswa sebelum memulai pelajaran baru. Dengan mengetahui kemampuan awal, guru bisa menentukan dari mana materi sebaiknya dimulai, serta dapat menghindari pengulangan yang tidak perlu atau kesenjangan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu learning styles, yaitu gaya belajar. Pada saat kita membuat media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar siswa agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan tepat. Kedua, ada state objective, yaitu menyatakan tujuan. Belajar harus dimulai dari tujuan agar guru dan siswa dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan ini harus mencerminkan apa yang diharapkan siswa dapat dilakukan setelah mengikuti pembelajaran, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan harus dirancang secara jelas agar proses pembelajaran terarah dan hasilnya bisa diukur dengan tepat. Ketiga, ada science methods, yaitu media materials, yaitu memilih metode, media, dan materi. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita memilih bahan materi. Kita memilih bahan materi berdasarkan yang ada di buku guru atau siswa. Saat materi yang akan kita ajarkan belum ada, maka kita harus membuat materi baru. Kemudian, jika materinya ada tetapi tidak cocok, kita bisa memodifikasi materinya yang sudah ada. Semua hal yang dengan memilih media dan metode itu menggunakan cara yang sama seperti memilih materi. Keempat, ada utilis media. Material yaitu menggunakan media dan materi optimal. Mungkin dengan cara guru harus mempelajari materi dan memahami cara menggunakan media. Kemudian, guru menyiapkan lingkungan belajar. Setelah memahami media dan materi, guru bisa menyiapkan pembelajarannya. Kelima, ada require linear participation, yaitu mengaktifkan peserta didik, yaitu menekankan bahwa siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengaktifkan peserta didik bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengajak siswa untuk aktif berdiskusi, kemudian membagi siswa dengan kelompok-kelompok kecil, dan memberikan tugas pada siswa. Keenam atau yang terakhir yaitu evaluate and reverse, yaitu mengevaluasi dan melakukan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai keberhasilan pembelajaran dan memperbaiki kekurangannya. Pada akhir pembelajaran, guru mengevaluasi hasil belajar siswa serta efektivitas media dan metode yang digunakan. Dari hasil evaluasi tersebut, guru dapat merevisi bagian yang kurang efektif agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.